Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku. Perkenalkan, nama saya Siti Napsiapati dari kelompok 4 sebagai moderator pada video pembelajaran hari ini. Perkenalkan anggota kami yang bernama Zakiatul Fitri, Totia Melewati, Aliatul Karomah, dan Nadila Horiunisa. Dan yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ghazali selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen risiko, dan teman-temanku yang tercinta yang sudah menonton video pembelajaran pada hari ini. Oke, pada video pembelajaran kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai manajemen risiko investasi. Yang pertama, materinya akan disampaikan oleh saudari Zakiatul Fitri. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya Zakiatul Fitri akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen investasi. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan suatu kerugian jika tidak diantisipasi. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan, yang dapat berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko investasi adalah risiko unik yang dihadapi bank Islam. Bank konvensional tidak menghadapi risiko ini karena tidak menyalurkan pembiayaan berbasis akad bagi hasil. Pada bank Islam, pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dalam bentuk akad mudorobah, musyarakah, musakaah, muzaraah, muharabah, dan sebagainya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai akad musyarakah dan mudorobah. Akad musyarakah dan mudorobah yaitu suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang diperbolehkan secara syariah. Sebagaimana akad syirkah lainnya, keuntungan yang dihasilkan oleh pengelolaan usaha bersama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Sementara kerugian yang terjadi akan dibagi berdasarkan proporsi modal yang disetorkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai al-musaqah. Al-musaqah merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai al-muzara'ah dan muharabah. Al-muzara'ah dan muharabah adalah suatu kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai al-muzara'ah dan muharabah. Al-muzara'ah dan muharabah adalah suatu kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam berbagai pembiayaan yang berbasis bagi hasil tersebut, bank syariah sebagai investor ikut bertanggung jawab atas resiko kerugian pengusaha yang dibiayai tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih. Terima kasih disampaikan pada saudari Zakiatul Fitri yang telah menyampaikan materi yang pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Aliatul Karomah. Kepadanya saya persilakan. Saya Aliatul Karomah akan melanjutkan materi dari Zakiatul Fitri. Risiko investasi bisa terjadi akibat risiko operasional yang mungkin timbul akibat kesalahan manusia. Kesalahan itu disebabkan karena pelanggaran dan atau kelalaian karena kurangnya informasi dan kesalahan dalam memilih debitur. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan para debitur melakukan moral hazard atau mismanagement dalam pengelolaan usahanya. Hal ini mengakibatkan kinerja usahanya tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Risiko investasi umumnya terbagi menjadi dua jenis.
yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. 1. Risiko investasi sistematis merupakan jenis risiko eksternal yang tak dapat dihindari atau dikendalikan. Risiko investasi ini dapat mempengaruhi semua efek serta tak dapat dikurangi dengan diversifikasi. Yang termasuk risiko sistematis adalah 1. Risiko suku bunga. Risiko investasi yang muncul karena adanya fluktuasi suku bunga sehingga dapat mempengaruhi pendapatan investasi. Yang kedua, risiko inflasi. Disebut juga risiko daya beli, yang berarti peluang arus kas dari investasi memiliki nilai yang lebih rendah di masa depan karena adanya perubahan daya beli akibat inflasi. Yang ketiga, risiko nilai tukar mata uang atau falas. Risiko investasi yang terjadi karena adanya perubahan kurs valuta asing. Contohnya ketika mata uang domestik tengah melemah. Yang keempat, risiko komoditas. Risiko investasi yang dipicu karena adanya perubahan harga komoditas tertentu, biasanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga, juga permintaan dan penawaran. Yang kedua, jenis risiko investasi tidak sistematis merupakan jenis risiko yang dapat dihindari atau dikendalikan. Risiko ini dapat diatasi dengan membentuk portofolio investasi atau melakukan diversifikasi. Yang termasuk risiko tidak sistematis yaitu 1. Risiko likuiditas. Risiko yang terjadi karena adanya kesulitan menyediakan uang tunai dalam periode tertentu. Yang kedua, risiko reinvestment. Risiko yang terjadi pada penghasilan aset keuangan yang mewajibkan perusahaan melakukan reinvest. Yang ketiga, risiko finansial. Risiko yang berkaitan dengan struktur pendanaan. Risiko bisnis. Risiko yang berkaitan dengan bisnis perusahaan tempat seseorang berinvestasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Saudara Aliatul Karomah yang telah menyampaikan materi yang kedua. Materi yang ketiga itu saya sendiri akan membacakan mengenai proses identifikasi dan pemantauan. Proses identifikasi itu dari sebuah manajemen risiko investasi. Untuk mengetahui risiko itu kita harus mengidentifikasi dulu nih masalah yang akan terjadi dalam kita berinvestasi di suatu perusahaan. Nah, identifikasi pada bank syariah itu ada pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dalam bentuk akad murabahah, musyarakah, musaka, muzaraah, mudarabah dan lain sebagainya. Ada dua unsur yang melekat dari investasi, yaitu ada risk hasil atau risiko, yaitu kalau menurut Panji itu tuh ya, kalau investor itu harus memahami beberapa risiko yang akan datang, yang akan kita hadapi. Yang pertama itu ada risiko finansial. Risiko finansial itu kemampuan tidak mempunyai kemampuan atau saham obligasi untuk memenuhi kewajiban pembayaran dividen atau bunga serta pokok investasi. Yang kedua ada risiko pasar yang diakibatkan oleh menurunnya harga pasar substansi baik keseluruhan saham maupun saham tertentu akibat tingkatnya inflasi ekonomi, keuangan, perubahan manajemen perusahaan dan atau kebijakan pemerintah dalam keuangan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, saya keliru. Selanjutnya itu ada resiko psikologi. Nah, resiko psikologi itu lebih dari kepribadian si investor tersebut, dari emosionalnya si investor dalam menghadapi perubahan harga saham berdasarkan optimis dan pesimis yang dapat dihadapi dari kenaikan penurunan harga saham. Nah, timbulnya resiko investasi itu ada dari beberapa faktor. Kalau menurut Kamarudin itu ada beberapa faktor yang timbulnya resiko investasi. Yang pertama ada tingkat bunga, terutama dari kejadian naik. Terus ada risiko daya beli, ada risiko bear and blue, yaitu diakibatkan oleh tren pasar turunnya naik. Terus ada risiko manajemen yang ditimbulkan atas kesalahan dan keliruan dalam pengelolaan. Ada risiko kegagalan keuangan perusahaan ke arah kepailitan atau kebangkrutan. Ada risiko likuiditas, yakni kesulitan dalam pencairan, risiko penarikan yang kemungkinan pembelian kembali aset dan seluruh surat berharga, ada risiko konversi, ada risiko politik baik internasional maupun nasional, ada risiko industri seperti munculnya saingan produk homogen.
materi selanjutnya itu ada pemantauan resiko investasi. Nah, pemantauan ini tuh untuk memantau resiko itu sebesar mana yang kita akan hadapi. Nah, tujuan investasi di sini kan untuk mendapatkan keuntungan ya. Namun besar kecilnya keuntungan itu yang dihadapi kompensasi dengan resiko yang kita hadapi. Jadi itu mau nggak mau kita harus menghadapi resiko tersebut dalam berinvestasi. Nah, begitu juga dalam bidang keuangan, bahwa setiap investasi akan menghadapi ketidakpastian. Maka dari itu, perlunya pemantauan terhadap resiko investasi untuk meminimalisir resiko itu tersendiri. Seperti dari peraturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, nomor 10/POJK 04/2018 tentang penerapan tata kelola manajer investasi. Di sini ada pada bab 10 pasal 50 dinyatakan bahwa manajer investasi harus melakukan pemantauan secara berkala terhadap perusahaan di mana dana kelola manajemen investasi diinvestasikan atau investasi konven. Terus yang kedua itu ada investasi harus mereview secara berkala atas hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh pasal pertama. Oke, di situ ada pasal-pasal yang menjelaskan mengenai pemantauan dari tata kelola manajer investasi. Bisa Anda baca sendiri di dalam makalah kami. Terdapat pasal-pasal yang sudah dituliskan dari pasal 50 sampai pasal 53. Segitu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu saya sendiri. Oke. Di sini saya cukupkan materi yang dari saya. Saya lanjutkan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nadila Hoirunisa. Baik, terima kasih moderator. Saya Nadila Hoirunisa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh Siti Nafsia. Yang ketiga itu ada pengukuran risiko investasi. Dalam konteks manajemen investasi, risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan atau bisa juga disebut expect return dengan tingkat pengembalian aktual atau bisa disebut actual return. Semakin besar penyimpangan berarti semakin besar tingkat risikonya. Apabila risiko dinyatakan dalam seberapa jauh hasil yang diperoleh dapat menyimpang dari hasil yang diharapkan, maka digunakan ukuran penyebaran. Pada tahun 2005, Budi menyatakan bahwa deviasi standar dari tingkat return adalah ukuran dari risiko. Deviasi standar merupakan akar dari varians yang juga nilai ekspektasi deviasi kuadrat dari imbal hasil yang diharapkan. Semakin tinggi volatilitas hasil, semakin tinggi deviasi kuadrat ini. Oleh karena itu, varians dan standar deviasi mengukur ketidakpastian hasil. Semakin besar nilainya berarti semakin besar penyimpangannya atau dapat dikatakan risiko tersebut semakin tinggi. Yang keempat ada sistem informasi investasi. Investasi teknologi informasi merupakan total biaya dari daur hidup atau life cycle, itu keseluruhan proyek atau bagian proyek yang melibatkan teknologi informasi termasuk biaya operasional setelah proyek berlangsung dari sistem yang diimplementasikan. Ketika melakukan investasi, sistem informasi yang paling penting adalah tingkat pengembalian yang akan dihasilkan oleh proyek sistem informasi tersebut. Tingkat pengembalian bisa disebut dengan istilah return of investment. Semakin besar nilai return of investment, maka investasi tersebut semakin baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi kelima akan disampaikan oleh Totia Melewati. Kepadanya saya persilakan. Saya Toti Melewati akan memaparkan materi tentang pengendalian risiko investasi. Pengendalian risiko investasi digunakan untuk meminimalisir risiko kerugian dalam melakukan investasi pada pasar berjangka. Penerapan pengendalian risiko investasi dapat menggunakan beberapa indikator pada analisis teknikal, dan trader atau investor harus menguasai teknik untuk mendapatkan keuntungan dan meminimalisir kerugian dengan cara melihat histori pergerakan harga. Penerapan pengendalian risiko secara teknikal dapat menggunakan teknik sebagai berikut.
Yang pertama yaitu ada cut loss. Cut loss merupakan aksi keluar atau menutup posisi saat transaksi secara berlawanan terhadap pergerakan harga pasar. Cut loss digunakan saat investor dalam keadaan rugi dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka investor menutup transaksi tanpa membuka transaksi baru. Cut loss digunakan untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh investor. Kemudian yang kedua yaitu switching. Switching adalah tindakan keluar menutup posisi transaksi, kemudian masuk transaksi kembali dengan posisi yang berlawanan. Teknik switching mirip dengan cut loss. Namun, bedanya setelah menutup transaksi dengan keadaan merugi lalu membuka transaksi baru dengan arah yang berlawanan. Teknik switching dilakukan pada saat investor mengalami kerugian dan masih ingin melakukan transaksi, sehingga investor memilih untuk menutup transaksi kemudian membuka transaksi baru dengan arah yang berlawanan dari transaksi awal. Kemudian yang ketiga yaitu ada locking. Teknik locking sering dilakukan pada saat keadaan floating profit atau loss. Untuk mengurangi kerugian yang lebih besar atau mempertahankan keuntungan, investor mengunci kerugian atau keuntungan tersebut dengan cara memesan harga tertentu. Kemudian yang keempat ada averaging. Averaging adalah tindakan yang dilakukan oleh investor, yaitu mengulangi posisi yang sama pada saat transaksi dalam keadaan floating loss atau keadaan saat investor dalam keadaan rugi, sementara posisi transaksi belum ditutup. Teknik averaging ini memerlukan modal yang cukup besar untuk mempertahankan posisi. Teknik averaging dilakukan oleh investor pada saat investor mengalami kerugian namun masih mau menanggung resiko kerugian yang lebih besar lagi dengan melakukan transaksi kedua pada posisi yang sama tanpa menutup transaksi awal dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan pembahasan tadi, penerapan manajemen risiko bermanfaat bagi investor untuk meminimalkan kerugian agar kerugian yang ditanggung oleh investor tidak terlalu besar. Adapun manajemen risiko yang sering dipakai oleh investor adalah teknik locking. Karena teknik tersebut yang paling aman digunakan oleh investor. Investor dapat memesan harga tertentu untuk membatasi kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Adanya penerapan manajemen risiko menggunakan teknik cut loss, switching, locking, dan averaging dilakukan untuk mengidentifikasi risiko perubahan harga di pasar dengan menganalisa terhadap risiko yang dapat menghambat keuntungan atau profit yang akan diperoleh oleh investor. Tujuan yang hendak dicapai oleh investor dalam menerapkan manajemen risiko untuk meminimalkan semua kemungkinan kerugian atau loss, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan yang telah direncanakan oleh investor sebelumnya, yaitu memperoleh keuntungan atau profit. Teman-teman, segitu saja materi video pembelajaran dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.